Action. Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer untuk semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Kali ini saya pagi-pagi ini sudah mau ngubrak-ngabrik kandangnya Bang Joni yang ada di daerah Penerangan, Bagan Pete, tentunya ya. Kalau perjalanan dari kandang saya itu hampir 1 jam juga guys. Nah, jadi di sini ya para rekan-rekan semuanya coba kita sedikit mereview, sedikit tanya-tanya kita di kandang beliau ini ada apa sih sebenarnya, terus gimana sih ceritanya kok bisa seperti ini, seperti ya ternak puyuh gitu loh. Kita ukur kesuksesan beliau dalam ternak puyuh seperti apa, kita tanya-tanya ke beliau ya Bang Joni ya. Kita saling berbagi di sini. Jadi ini mungkin kami tanya dari awal dulu. Oke. Awalnya kita ternak puyuh itu timbulnya dari mana? Kenapa kok kita harus ternak puyuh? Jadi gini Bang, saya cerita sedikit dari awal ya. Siap. Pertama, saya ini begitu lulus, waktu saya masih di studi di kuliah dulu. Sebenarnya saya bukan jurusan peternakan Bang. Iya, jurusannya Saya jurusan teknik komputer. Teknik ceritanya. informatika. Lain ceritanya. Melompat. Jadi setiap kali saya cerita dengan orang itu, cerita-cerita dengan kawan-kawan itu, kalau saya beternak, dia pasti ketawa. Apa yang buat ketawa? Kok teknik informatika melompat nih ke peternakan? Ya kan beda jauh gitu lah. Tapi waktu saya kuliah, saya itu dapat doktrin dari lingkungan. Doktrin itu gini, bekerja itu tidak enak. Gitu. Terus? Bekerja di bawah pimpinan orang itu tidak enak. Bob Sadino pernah mengatakan, gitu, sekecil apapun usahanya, kamu bos. Ya, betul itu memang. Sekecil apapun usahanya kamu bos. Sehebat apapun kantor kamu bekerja, kamu tetap bawahan. Saya Tetap selalu pulih ya, Dak? Ya, tetap pulih. Saya selalu dapat doktrin. Akhirnya setelah saya lulus kuliah, saya bekerja, Pak. Selama berapa tahun waktu itu? Di salah satu dinas. Di Kota Jambi. Di Kota Jambi, gitu. Instansi pemerintah. Terus? Di Kota Jambi. Saya dalam pikiran saya waktu itu saya pengen disiplin. Saya bekerja itu pengen disiplin karena saya tahu yang saya pahami dari bekerja, pagi-pagi kita kerja, sore kita pulang sesuai dengan jam kerja. Kalau saya langsung mulai usaha, saya takutnya tidak disiplin, gitu. Terbengkalai usaha saya. Saya dapat doktrin, akhirnya saya dengan kakak nih waktu itu berdua dengan kakak di atas saya satu tingkat di atas saya, kakak nih, kakak kandung. Saya mengatakan, nggak, aku punya sedikit modal, kita buka usaha apa usahanya? Kakak saya nyampaikan di situ Bang. Terus kok bisa milih kita ternak puyuh? Kita bisa milih ternak puyuh. Kakak saya pengennya itu dia ternak puyuh. Oh gitu. Kakak saya itu pengen ternak puyuh. Itu nah. Ya sudahlah kan. Ayo, aku ada modal nih dikit. Kita coba-coba yuk. Gitu nah. Coba-cobalah Bang. Waktu itu saya buatnya 2 kandang. 2 kandang itu gini. Kalau ini kan 1 kandang besar nih. Ini 10 lantai. Saya cuma buat 2 lantai, itu pun terpisah. 2 lantai terpisah. 1 lantai 1 lantai. Itu di awalnya di ya. Di awalnya. Berapa populasi berapa awal? Berapa ya? Waktu itu saya siapkan sekitar 50 rasanya. 50 dan 50 ekor 50 cuman. ekor. Nah, terus berkembang. Terus saya buat kandang besar ini kecil dulu Bang. 1 kali 2 rasanya. Di samping sebelah sana kan. Gitu, nah. Tapi begitu saya isi semangat. Semangatnya yang membuat semangat apa itu? Yang buat semangat itu puyuh nih. Ini kandang nih. Kandang itu kita taruh, kita letakkan, kita pasang. Puyuh ini tiap hari ngasih makan, bertelur. Ada rasa semangatnya. Ada rasa semangatnya. Keluar Bang semangatnya. Terus pengen itu akhirnya apa? Saya tambah lagi populasi jadi 500. Jadi 500. Dari 50 ekor dari itu 50 tadi. ekor. Saya tambah populasi jadi 500. Ya jelas memang di awal keluar lagi modal. Nah, tapi saya nggak masalah gitu. Prinsipnya gini saya waktu itu. Saya belajar. Gitu nah. Saya harus belajar. Ya walaupun dengan ya nama pun kita sekolah ataupun kuliah kan pasti punya biaya. Saya belajar, saya bongkar kandang itu Bang, saya buat kandang di belakang. Nanti kita tengok. Oh gitu. Nanti kita lihat kandang di belakang. Berarti ini di belakang masih ada kandang lagi. Masih ada 1 lagi. Berawal dari 50 ekor dari tadi. 50 ekor, berawal dari 50 ekor, berawal dari 2 kandang, 2 lantai. Nah, itu awalnya. Akhirnya saya tambah lagi populasi, naik 500. Gitu. Tapi memang tidak ceritanya
secara keseluruhan tidak semulus itu. Ya. Gitu. Nah, Ada kendala di awal itu pasti ada kendala. Pasti Kendalanya ada seperti kendala. apa? Ya yang pertama memang saya bekerja waktu itu. Oh gitu. Saya kerja waktu itu terus ilmu bang. Mm-mm. Kurangnya ilmu, sedikitnya ilmu itu benar-benar bahaya. Oh gitu. Gitu nah. Terus? Ya sedikit sabdanya jangan sampai kita bekerja kalau tidak ada ilmunya. Ya, percuma kita. Percuma. Sia-sia gitu. Iya, makanya ilmunya. Akhirnya apa? Saya waktu di populasi 500 terus terang saya sempat apa ya kalau bahasa anak muda sekarang ini galau frustasi. Ngedon lah ya. Ngedon lah. Nah, terus? Ngedon memang. Ngedon akhirnya apa? Kakak saya ngedon, Mm-mm. saya pun seperti itu. Yang membuat ngedon apa itu? Permasalahannya apa waktu itu? Puyuh Hmm. sudah banyak, Mm-mm. mungkin karena ilmunya kurang, akhirnya apa? Telurnya kurang, Mm-mm. nggak sesuai dengan jumlah. Karena Hmm. waktu itu saya berpikirnya gini bang, populasi punya 500, harusnya telurnya 500. Mm-mm. Waktu itu Ketemunya? ketemunya ya nggak sampai, ketemunya ya sekitar 70%, 75%. Permasalahannya apa itu? Permasalahannya waktu itu Mm-mm. rupanya memang waktu itu saya pakai tempat pakan sih bang. Kalau sekarang kan saya pakai Artupik nih, Mm-mm. minum saya pakai Nipel Mm-mm. langsung dari Tedmon. Mm-mm. Kalau Artupik kita sama tahu ini bisa 30 jam Mm-mm. untuk kapasitas 30 sampai 35 populasi. Pemberian pakan itu Pemberian kita pakan. penuhi. Kita penuhi. Oh, gitu. Dan saya ini belajarnya dengan Bang Fauzan. Oh. Belajarnya dengan Bang Fauzan. Iya, iya, iya. Gimana saya dapat ilmu? Saya belajar ke kandang-kandang yang ada peternak yang ada di Jambi. Mm-mm. Saya datangi di mana? Ketemu misalnya dengan Bang Fauzan. Ketemu dengan Bang Fauzan, kakak saya bilang gini, Mm-mm. ini campur tangan Tuhan. Mm-mm. Kenapa campur tangan Tuhan? Nggak tahu Bang Fauzan kan, kakak saya kan dulu ojol, Bang Fauzan juga ojol kan. Oh gitu. Mm-mm. Jadi ketemulah sudah sholat Jumat, Ngobrol. ngobrol Mm-mm. sambil makan apa waktu itu ya? Lupa saya bang. Mm-mm. Sambil makan cerita. Bang Fauzan peternak puyuh. Saya pernah peternak puyuh. Akhirnya apa? Ketemulah kami di situ. Jalanlah langsung ke rumah Bang Fauzan. Ditunjukkan Bang Fauzan, inilah kandang kami. Berarti bertemu dengan Fauzan itu langsung terbuka ya? Langsung terbuka. Memang sebelumnya waktu itu saya sudah keluar lagi semangat bang. Mm-mm. Gitu loh. Karena waktu kegagalan memang kendalanya waktu itu terus terang memang harga pakan yang lumayan waktu itu. Mm-mm. Harga Naik, pakan naik lumayan. Terus saya juga dengan kondisi telur juga kurang. Karena memang paling berpengaruh kan telur itu kan di pakan. pakan. Apalagi kalau di Jambi ini menggunakan pakan pabrikan atau pabrikan ya? Pabrikan bang. Itu Kami yang berkendalanya. sampai sekarang pun sebenarnya masih pabrikan. Saya lagi sekarang ini lagi proses mengarahkan ke pabrik racikan pembuatan sendiri. Oh, ngaduk pakan sendiri Ngaduk ya? pakan sendiri sekarang. Gitu. Sekarang lagi coba-coba buat mesin yang paling murah, paling sederhana. Gitu. Tapi Ekonomis. paling bermanfaat. Nah, nanti seperti apa kita review kapan-kapan Lagi. ya. Kalau sudah selesai saya undang lagi Bang Edi. Nah, itu pasti. Nah, disitulah Bang awal kami belajar ketemu dengan Bang Fauzan. Sebelum ketemu dengan Bang Edi. Mm-mm. Gitu. Nah, ketemulah belajar semua. Ini semuanya Bang Fauzan nih yang ngasih saran. Oh, Dulu gitu. kandang kami Bang, saya waktu 500 itu. Mm-mm. Selebar inilah. Ini berapa ya waktu itu? Lebih lebar dari ini. Mm-mm. 3 meter kalau nggak salah. Cuman 3 meter. 3 meter 5 lantai. Waktu 2 meter setengah 5 lantai. 500 populasi itu cuman. Untuk 500 itu. Saya minumnya pakai minum tabung, Bu. Oh. Minum tabung yang Sekarang 1 liter. populasinya berapa? Sekarang saya punya 1000. Karena kita kan nggak ada yang mati kan apa semua kan. Kita bulatkan aja 1400. Sekitar 1400 ya. Iya. Dari 50 ekor Awalnya 50 ekor sampai sekarang 1400. 1400. Mm-mm. Berarti ada potensi besar di situ. Ada potensi besar. Kalau saya kadang itu Bang dalam pikiran kalau lagi menung sendiri kan Mm-mm. pengen sombong nih. Mm-mm. Kenapa saya bilang sombong? Saya pengen pamer di YouTube sebenarnya. Mm-mm. Kenapa saya berpikirnya seperti itu? Dengan tujuan bukan untuk mencari pujian. Mm-mm. Pamernya ini dengan tujuan supaya bisa memotivasi anak muda. Ya, itu tadi. Saya Balik sampaikan ke saya awalnya. mulai beternak puyuh di umur 24 tahun. 24 tahun. Iya, di tahun 2020 berumur 24 tahun dan sekarang saya berumur 26 tahun. Mm-mm. Coba bayangkan kalau anak muda ya
tetap saya bisa seperti ini nggak tangan sendiri. Ada saudara, ada kakak, ada orang tua gitu, ada teman-teman, ada lingkungan gitu. Saya tidak sendiri di sini, tapi tetap sebagai seorang anak muda ya, anak muda itu harusnya berani mengambil risiko, berani membuat usaha sendiri. Nggak usah takut, nggak usah takut rugi. nggak usah takut rugi. Kalau rugi di awal itu sudah pasti. Sudah pasti. Prinsipnya sederhana bang, kalau rugi di awal. Saya pernah rugi dulu bang. Saya menetaskan 700 ekor, 400 mati. 700 400 yang mati. Di umur 2 minggu. Karena ilmu itu tadi Karena belum ilmu tahu. tadi. Nah, saya bilangnya gini dengan kakak. Kakak sudah frustasi mungkin waktu itu. Saya bilangnya gini dengan kakak. Biarlah kita banyak habis ya. Biarlah nanti kita cari modal lagi, usaha lagi, cari lagi modal untuk nambah populasi, nambah bibit. Tapi inilah bayaran untuk ilmu yang kita dapat. Gitu ya. Artinya apa bang? Jangan sampai kita dengan kawan-kawan yang lain mati juga di umur 2 minggu. Iya, memang Iya. seperti itu. Gitu, nah. Makanya saya sampaikan sebagai anak muda harus berani ngambil resiko. Gitu, nah. Nggak usah khawatir. Gitu ya. Tapi ya ingat deh, jangan langsung gerasa gerusuk, jangan terjun bebas. Gitu, nah. Mulai usaha jangan terjun bebas. Saya dulu terjun bebas bang. Akhirnya banyak kegagalan. Terus terang, saya banyak kegagalan. Kalau mau kita bongkar, nanti kita ketemu lagi, kita bongkar dari awal kegagalan saya, kebodohan saya. Gitu, nah. Sebelum saya ketemu mentor, sebelum saya ketemu kawan-kawan, sebelum saya ketemu guru. Guru saya siapa? Bang Fauzan, Bang Edi Puyu Jambi nih. Nah, itu guys. Kita ajangnya kan sama-sama belajar ya. Nah, disitulah guru-guru saya. Saya dulu pakannya bang nggak pakai pakan pabrikan yang kita pakai sekarang. Gitu, nah. Saya nggak tahu dulu bang, kalau puyuh itu harus kebutuhan proteinnya itu 17%. Saya nggak tahu dulu. Yang saya tahu puyuh itu makannya 22 gram per hari itu. Gitu. Oh gitu. Saya nggak tahu 17%. Saya dari mana tahunya? Waktu kita ngobrol dengan Bang Edi. Gitu. Oh, waktu ke kandang kemarin. Waktu ke kandang Ya. kemarin. Gitu. Saya tahunya di situ. Kenapa yang saya bilang tadi? Saya tidak berdiri sendiri. Tidak dengan tangan saya sendiri. Banyak tangan yang lain. Salah satu tangan Bang Edi. Gitu. Bibit di sini. Ini bibit di sini. Yang ada ini, ya. Ini dari Bang Edi. Coba kalau Bang Edi nggak bantu saya bibit waktu itu. Mungkin sekarang belum gini gitu. Gitu ya. Iya. Ya karena kalau pembibitan itu kalau kita masih ada jantannya kita jual ya nggak bakalan berkembang. Nggak bakal berkembang. Karena modal juga kita untuk pejantannya gitu loh. Kita jual pun pejantan nggak sesuai. Nggak sesuai dengan modal kita untuk pembesaran gitu. Ya benar bang. Saya dulu pernah mikirnya gini, jual jantan itu bakal dapat hasil. Ternyata enggak. Gitu ya. Iya, jual jantan itu nggak dapat hasil. Nggak usah mau dapat hasil, balik modal aja susah. Balik modal aja susah. Nggak usah kita berpikir nanti kita bakal dapat segini di atas kertas nih kita hitung. Ini sini. Outputnya nanti keluarnya hasilnya profitnya segini. Nggak ada kalau jantan. Kalau saya pribadi ya. Nggak ketemu. Nggak ya. ketemu. Nggak ketemu. Iya, kalau saya pribadi nggak ketemu. Beda dengan memang kita fokus pedaging. Gitu. Fokus pedaging, fokus ada penampung. Karena apa? Puyuh setiap hari itu, puyuh ini kan makhluk hidup. Setiap hari butuh makan, butuh minum. Kalau kita punya target seperti ayam itu umur berapa? 45 hari. Itu kan sudah jual daging tuh. Iya. Artinya sudah ada penerima. 45 hari potong habis. Jadi nggak makan lagi. Tapi kalau puyuh, apalagi di daerah kita Bang Edi, ya kan, susah jual pedaging yang jantan. Gitu. Akhirnya apa? Tetap kita pelihara. Iya, mau nggak Mau tetap kita pelihara. Tapi kalau kita bibit yang baru datang ini sudah betina semua kan, sudah pasti kan mau kita manjakan pakai pakan apapun yang terbaik kan kita kan nggak ada rugi gitu. Iya benar. Nah ini pun saya pakai nih. Ini belajarnya di Bang Fauzan. Gitu ya. Iya. Bang Fauzan, kami datang ke rumah Bang Fauzan bawa bawa pakan, ini yang dibawa. Gitu nah. Ini yang dibawa. Nih. Kami dulu mana yang ketemu Bang. Kalau perlu pakan yang semurah-murahnya. Gitu nah. Iya. Pakan yang semurah-murahnya.
pikir dulu kan ya mana tahu dapat modal, dapat untung besar uang. Rupanya enggak. Kita cut dulu ya, nanti nyambung di menit selanjutnya. Nah baik guys, kali ini kita mungkin nyambung lagi di obrolan berikutnya ya, biar kita atur menitnya lebih enak. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di channel Edi Puyuh Jambi dan juga di channel siapa? Sahabat Puyuh Jambi. Sahabat Puyuh Jambi, agar supaya kita sama-sama bisa menikmati, saling berbagi, ya saling mengisi lah nanti. Mana yang kita mau sharing kemana silahkan saja, kita terbuka ya. Untuk rekan-rekanku para peternak puyuh di seluruh Nusantara, terima kasih yang sudah nonton di channel Edi Puyuh Jambi, dan juga jangan lupa di subscribe juga di Sahabat Puyuh Jambi, kita sama-sama belajar di situ ya. Salam ceketer untuk para peternak di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.